Halo semua, salam semua, selamat semua. Omon-omon lagi mengenai eh, candaan politik bersama Bruton ya. Dimana kali ini saya tidak mau membahas ijazah lagi dan ijazah lagi. Saya hanya mau mengomentari mengenai pemakzulan wakil presiden kita, Mas Gibran. Nah, sepertinya itu sangat seru dan seperti prediksi-prediksi pada orang-orang yang berbeda kubu. Yang satu kubu pemakzulan, yang satu lagi kubu yang mendukung Mas Wapres ya. Tentunya ini sangat seru. Jadi cara pandang Bruton sebagai pengangguran melihat perdebatan ini ya sangat menguntungkan bagi pihak yang pro pemakzulan ataupun yang kontra pemakzulan. Apa yang maksud saya untung? Nah, yang dimaksud dengan untung atau menguntungkan, ya biar bagaimanapun mereka secara pansos secara media diuntungkan karena selalu nongol di layar-layar berita kita, di YouTube kita, ya kan. Dan kita bisa ambil satu kesimpulan apakah kita ikut mendukung Mas Wapres atau kita mau ikut mendukung memakzulkan Mas Wapres gitu ya. Yang jelas pada dasarnya Mas Wapres ini masih kompak dengan Pak Presiden tentunya, dan itu didukung juga oleh anggota-anggota dewan yang terhormat. Dan itu tentunya pasti akan sangat susah bisa untuk memakzulkan Mas Gibran. Itu sebetulnya mudah ya kalau memang situasi dan kondisinya memungkinkan. Tapi kalau dengan cara-cara yang hukum atau mengikuti perundang-undangan tentunya sangat susah ya toh. Pasti itu pembahasannya perlu setahun atau 2 tahun ya, karena dirancang dulu di DPR, dibicarakan dulu, dicari quorumnya katanya kan begitu. Dan menurut saya itu mengenai surat pemakzulan itu saya rasa hanya sekedar omon-omon dan cari panggung saja. Dan kita tahu, kita lihat di jejak rekam beliau-beliau yang memandangkan pemakzulan ini, ya kan, yang menggembar-gemborkan pemakzulan ini, ya kita tahulah bagaimana Pak Sunarko ya kalau tidak salah, itu juga banyak yang membantah bahwa beliau sebetulnya juga ingin jabatan. Itu katanya ya, bukan saya. Saya hanya pengangguran yang hanya melihat di media sosial, dan apakah itu benar atau tidak saya tidak tahu, kok tanya saya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan mendoakan untuk Pak Joko Widodo selalu sehat, yang dimana dikabarkan sakit parah. Ternyata Pak Luhutnya langsung mengomentari bahwa Pak Jokowi itu baik-baik saja dan sekarang lagi jalan-jalan sama cucu di Bali. Mau ikut toh Pak saya? Saya pendukung loh, biarpun saya dulu nggak nyoblos Bapak ya. Tapi saya tetap mendukung. Fair kalau saya. Pengangguran itu memang tidak pernah dapat untung apa-apa dari mereka-mereka itu. Bahkan dari beliau juga saya sebetulnya tidak dapat untung sama sekali. Hanya satu keuntungannya, bebas merdeka dalam menyalurkan aspirasi ya kan. Aspirasi kita itu dijamin undang-undang. Makanya itu termasuk salah satu penikmat bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi 2 periode yang lalu dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo itu kebebasan kita dalam berekspresi itu dilindungi ya toh. Belum ada yang dicomot-comot. Bahwa ada juga bapak kita, bapak reformasi yang dulu gelarnya sekarang udah sepertinya udah
lungsuran. Bahwa Pak Amin Rais itu mengkotakkan atau memframingkan bahwa Pak Jokowi itu biang dari segala masalah. Sebetulnya biang dari segala masalah itu ada di otak kita, Pak Amin. Sepertinya itu ya. Oh, saya mau bahas pemakzulan kok jadi ngomentarin kemana-mana ya. Tapi tidak masalah. Tapi yang menurut saya sekarang ini lagi asik dan sangat menikmati tentunya Pak Anies Baswedan ya. Karena tidak ada komentar sedikit pun, tidak ada berita sedikit pun mengenai Pak Anies Baswedan ini. Bagaimana kabar beliau ini? Selalu baik-baik aja Pak Anies Baswedan ya. Maaf, saya dulu tidak nyoblos Bapak ya waktu pemilu presiden kemarin. Saya nyoblos jujur Pak Ganjar dan ternyata sekarang tidak jadi. Dan ternyata Pak Ganjar ini sekarang aktif di politik mengurusi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Ibu Mega ya toh, itu Pak Ganjar. Sedangkan Prof Mahfud masih dalam dunianya. Dan rame juga di podcast beliau, Mahfud MD Official atau tidak salah. Masih aktif membeli kuliah-kuliah umum, memberi sambutan-sambutan. Ya pokoknya rezeki itu, biarpun tidak jadi wakil presiden, rezeki selalu ngalir Pak Mahfud. Nggak kayak saya, rezekinya seret nih. Siapa tahu nanti Bapak bisa dengar konten saya, bisa mentransfer saya, ngasih donasi gitu ya. Tapi maaf, dulu saya tidak nyoblos Bapak tuh, pasangan Bapak, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena saya berharap Bapak bisa jadi presiden. Tapi ternyata Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak jadi. Ya akhirnya tetap saya mendukung Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Gitu loh. Karena biar bagaimanapun pengangguran itu hanya selalu ikut pokoknya. Begitu ya. Lanjut lagi mengenai pemakzulan, bisa diproses asalkan Mas Wapres ini menyalahi aturan ya. Tahu-tahu memaki-maki, ngomong yang enggak gitu kan. Terus enaknya tidur di pinggir jalan, bisa itu dipemakzulkan. Tapi kan nggak mungkin toh, masa Mas Wapres mau tidur di pinggir jalan kayak saya, itu tidak mungkin. Karena biar bagaimanapun ada protokolnya, ada pengawalnya gitu loh ya. Tidak mungkin Mas Wapres itu sembarangan, karena etika dan adab Mas Wapres kita itu luar biasa, meniru Pak Jokowi. Biarpun dibully oleh lawan politiknya ya tetap santuy ya gitu. Seperti juga Pak Prabowo yang selalu menginstruksikan untuk para menterinya itu bekerja jujur untuk rakyat. Memang betul Pak Prabowo, mereka bekerja untuk rakyat. Tapi rakyat yang mana? Yang jelas rakyat pendukungnya toh. Kalau kayak rakyat kayak saya, siapa yang mau ngasih? Penganggurannya susah nih nyari kerja. Tapi memang bukannya susah nyari kerja ya. Mungkin saya sendiri males jujur. Tapi biar bagaimanapun saya tetap warga negara yang baik. Kalaupun saya dipanggil untuk dimintai keterangan apapun, saya siap juga. Tidak seperti Pak Roy Suryo yang mangkir, tapi konferensi persnya tidak mau dikatakan mangkir. Ya toh, iku piye ya. Tapi maklum, namanya Pak Roy Suryo itu kan bangsawan. Jadi lebih tahu daripada pengangguran ya toh. Tapi omong-omong seperti ini saya kira sampai di sini dulu. Bahan selanjutnya akan saya bikin di konten selanjutnya. Bagi kalian yang memang ingin membantu channel saya supaya berkembang dan saya bisa terangkat derajatnya biar jadi semakin tua nanti dapat kehidupan yang lebih baik. Begitu ya. Oke lah, dari Broton sekian dulu. Saya akan akhiri salam seperti biasa. Sekian dari Broton, senang terus mau tahu. Sip. NKRI Merdeka.